Halo guys, welcome back to my channel. Kezel ya, karena saya capek kan kezel. Oke, maka nama saya Alam Saputra dari Prodi TI, NIM 2012-304. Oke, di sini saya akan menjawab atau menyelesaikan tugas IS, itu menjawab satu soal. Oke, pertama-tama soal yang pertama. Oke, jelaskan kesalahan umum yang sering dilakukan dalam komunikasi. sering terjadi. Oke, tidak, yang pertama itu tidak menyampaikan tujuan komunikasi dengan jelas. Yang kedua, salah dan memilih kata yang sesuai konteks. Salah dalam memilih kata yang sesuai konteks. Yang ketiga, pengguna intonasi yang membingungkan. Oke, next. Menurut Anda, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif? Efektif. Yang pertama yaitu hendaknya melihat atau memahami lawan bicara. Yang kedua, menghindari topik yang sensitif pada lawan bicara. Terus selanjutnya itu menggunakan bahasa yang mudah atau gampang dimengerti sehingga menghindari kesalahan pahaman. Oke, lanjut. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai negosiasi, bagaimana Anda melakukan negosiasi, serta kendala apa yang sering dihadapi dalam proses negosiasi. Oke, kita jawab satu-satu. Itu yang pertama, negosiasi itu sendiri, yaitu negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, contoh kasusnya itu, contohnya saya sendiri itu berada di pasar, dan itu harus melalui salah satu kesepakatan antara penjual dan pembeli, yaitu saya pembelinya. Nah, antara kesepakatan pembeli memiliki suatu menguntungkan antara pihak pembeli dan penjual. Nah, di situ harus saling menguntungkan dan saling kesepakatan bersama. Nah, mungkin dong kita sesuatu hal yang bla 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 bla. Nah, itu intinya. Nah, dampak buruknya jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yaitu apa tadi? Pertanyaan terakhir? Yang terakhir, Kendala apa yang sering dihadapi? Kendala sering dihadapi dalam negosiasi, yaitu memilih seringnya terjadi kesalahpahaman antara negosiasi, yaitu terus selanjutnya tidak memiliki saling kepercayaan antara misalnya kita negosiasi. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu antara negosiasi kita itu memiliki terjadi sesuatu hal yang tidak menguntungkan atau menguntungkan di antara salah satu pihak. Nah, jadi kita itu harus saling menguntungkan sehingga terjadinya negosiasi menjadi lancar dan bagus dan memiliki hubungan yang baik. Oke, lanjut. Bagaimana tips untuk menjadi pendengar yang baik? Berikan contohnya secara singkat. Nah, untuk menjadi yang baik itu kita harus mendengarkan apa yang dibicarakan atau si pembicara. Nah, di saat itu kita harus meresponnya sehingga terjadi pembicaraan atau pendengaran yang baik, kan dikatakan kan. Nah, pada saat pendengaran yang baik itu kita hendaknya menjawab atau meresponnya dengan positif sehingga kita akan menjadi pendengar yang baik. Nah, cukup itu mungkin. Oke, lanjut. Jelaskan pendapat Anda mengenai bagaimana cara manajemen waktu yang baik. Nah, kalau misalnya manajemen yang baik itu pertama kenali diri Anda dulu. Nah, sehingga kalau Anda sudah mengenal diri Anda, baru Anda membuat schedule yang baik. Karena pada dasarnya mengenali diri kita itu hanya diri kita sendiri, tidak mungkin orang lain. Nah, pada saat udah selesai mengenal diri kita, nah baru pada saat itu kita baru buat schedule yang memiliki positive activity. Nah, pada memiliki positive activity itu kita baru
mendapatkan suatu hal yang baik atau positive activity yang kita lakukan sehari-hari itu memiliki manfaat yang baik. Lanjut. Misalkan Ini soal nomor berapa? 6. Oke. Misalkan terdapat contoh kasus sebagai berikut. Bagaimana pendapat Anda? Pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer, kalian diminta untuk mengerjakan tugas akhir UAS secara berkelompok. Jika terdapat satu orang dari kelompok kalian yang tidak membantu sama sekali dalam proses pengerjaan tugas akhir tersebut, maka hal apakah yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, kalau misalnya itu pertama-tama ya kita confirm ulang sama si contohlah si Fulan ini kan dia tidak bisa. Nah, kalau seandainya dia memang sibuk, kan terkadang kan ada hal orang yang sibuk kerja gitu kan studi kasusnya. Nah, itu kita confirm ulang dan kita maklumi bahwa si Fulan tuh memang tidak bisa. Nah, terkadang ada studi kasus yang misalnya si Fulan ini waktunya ada dan dia memang tidak mau mengerjakan. Nah, itu harus kita tegur dan kita kasih tahu. Nah, sekiranya sudah kita tegur dan kita kasih tahu, kalau memang misalnya tidak ada efeknya, nah itu kita kasih tahu. Oke, next, lanjut. Misalkan terdapat contoh kasus sebagai berikut. Bagaimana pendapat Anda? Saat Anda mengerjakan tugas secara kelompok, terdapat teman satu kelompok yang sangat mendominasi dalam segala hal. Contoh dalam hal mengemukakan pendapat, sehingga selalu pendapatnya yang harus dipakai dalam proses pengambilan keputusan dan mengakibatkan pendapat dari anggota kelompok lain yang tidak didengarkan dan berujung tidak dipakai. Maka, bagaimanakah pendapat Anda? Nah, kalau misalnya soal pendapat ya, kalau menurut saya, kalau misalnya pendapatnya itu memang benar-benar berbobot dan dalam konteksnya itu kan dalam kelompok kan, nah itu tidak apa-apa dipakai. Nah, kalau misalnya udah kita pakai dan terjadi hal yang buruk, nah dalam kelompok apapun hal itu harus kita jalani bersama dan kita hadapi bersama. Kalau misalnya sesuatu hal yang buruk itu terjadi, kita harus selalu bersama. Tidak mungkin kan kita saling menyalahkan, oyo-oyoan. Nah, itu tidak bagus. Nah, kalau misalnya di kasusnya itu di luar kata kelompok dan kita telah memberikan suatu saran dan tidak mau dan memang tidak dipakai, it's okay. Kita biarkan saja, kita lihat proses yang berkata. Lanjut. Oke, next soal. Bagaimana 3 tips versi Anda untuk mengatasi rasa cemas? Mengatasi rasa cemas ya. Oke, yang pertama itu kenali diri Anda sendiri. Jika telah mengenali diri Anda sendiri, hendaklah melakukan olahraga atau aktiviti yang berbau positif sehingga membuat kita menambah kepercayaan atau menghilangkan rasa cemas itu sendiri. Dan yang poin terakhir itu melakukanlah social activity. Nah, di situ kita dapat bercengkarama atau meluangkan isi pikiran yang ada hal cemas tersebut sehingga membuat kita terdistract oleh hal tersebut. Next. Bagaimana 3 cara berkomunikasi untuk mengatasi konflik dengan teman satu kelas? Mengatasi konflik ya, yang pertama itu kena pahami dulu ceritanya. Terkadang cerita itu ada yang dari teman ke teman, ada yang dari simpang siur dan tidak ada kejelasannya. Nah, hendaknya kita mendengarkan dulu cerita aslinya itu yang bagaimana. Nah, yang kedua baru kita berdiskusi pada
permasalahan tersebut apa aja yang harus kita selesaikan atau apa saja yang harus kita benahi. Nah, yang poin ketiga baru kita mencari solusinya. Ketika sudah dapat solusinya dan kita menenangkan dari salah pihak dan pihak lainnya, baru kita kembali melakukan hal tersebut. Next. Bagaimana cara Anda mengingatkan dosen yang lupa untuk memberikan detail tugas pada Google Classroom? Nah, kalau itu pertama kita meninggalkan pesan. Nah, hendaknya kita meninggalkan pesan seperti apa sih? Meninggalkan pesan yang sopan, santun. Nah, ketika sudah kita meninggalkan pesan dan tidak dibalas atau tidak direspon, nah baru kita telepon. Nah, jika kita telepon dan beliau tidak mengangkat, nah kita beri space atau waktu. Ketika memang tidak diangkat, kita telepon lagi setelah rentang waktu yang lumayan lama, 1 atau 2 jam. Mungkin beliau sedang sibuk atau sedang tidak bisa mengangkatnya. Nah, ketika waktu rest atau taruhlah jam 12 siang atau jam berapa, mungkin beliau baru bisa mengangkatnya. Yang penting kita tidak menelpon di waktu-waktu penting atau waktu-waktu malam, waktu beliau sedang beristirahat. Oke, mungkin cukup untuk 10 soal dan jawaban dari saya. Jika ada kurang dan kelebihan atau apapun itu, atau hal yang tidak enak didengar, atau hal kesalahan saya yang sangat-sangat tidak pantas untuk ditiru, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.